Berbagai kritik dilontarkan dalam dua pidato Anies mengenai keadilan sosial, kesetaraan, kebebasan pendapat, penegakan hukum yang tidak tebang pilih hingga intervensi politik di berbagai sektor. Kita akan bahas lebih dalam untuk membaca maksud dan juga tujuan pidato Anies Baswedan bersama dengan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun Gun. Selamat malam Mbak Saza. Mas, arahnya kemana nih Mas? Pidato Anies baik kemarin dan hari ini, terlebih hari ini membahas mengenai mafia BTS yang notabene sebenarnya dapur sendiri Mas. Sebenarnya arahnya kan tentu ini bagian dari komunikasi politik untuk memengaruhi lingkungan politik, terutama menyangkut kredibilitas seorang Anies Baswedan yang running to election ya. Bagaimanapun dia calon presiden yang tentu harus memanage ya isu-isu kekinian secara artikulatif ya, salah satunya lewat retorika politik untuk meyakinkan khalayak luas bahwa standpoint dia ada di mana begitu. Seperti misalnya dalam konteks penegakan hukum, ekonomi inklusif ya, kemudian juga keadilan sosial. Ya ini sebenarnya pernyataan-pernyataan retoris yang secara normatif benar ya, secara normatif benar, dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu nyata adanya, seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya, termasuk juga yang terakhir. Ini tentu bicara soal oligarki baik di politik maupun di ekonomi. Salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya. Dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih, ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di Indonesia. Namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya. Ke depan memang butuh yang disebut dengan item-item problem solving yang ditawarkan apa begitu. Misalnya menyangkut mafia. Apa yang kemudian jadi roadmap ya kalau misalnya dia nanti terpilih sebagai presiden di Indonesia, konsep yang jelas tegas menyangkut pemberantasan mafia yang ada di mana-mana dan nyaris dari hulu ke hilir itu seperti apa. Kemudian misalnya penerapan ekonomi inklusif itu seperti apa. Kemudian asas keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Nah ini memang sepertinya belum juga dibuka nanti. Ini semacam opening speech lah ya. Kenapa? Karena kan perdebatan calon presiden itu juga belum saatnya. Ini kan lagi proses kandidasi ya, dan panggung seperti di Milad PKS dan juga pertemuan relawan itu lebih pada pengukuhan citra diri dan reputasi seorang Anies Baswedan yang akan menjadi top of the ticket ya, menjadi satu di antara calon presiden. Tentu dalam konteks ini akan diusung oleh koalisi perubahan. Begitu. Selain menjadi pengukuhan standpoint Anies Baswedan di mana dia berada, retorika ini pasti selalu ada dalam pidato politik. Namun adakah bacaan di luar itu Mas, seperti ada kata-kata tegak ke lawan dan juga harus tertegak ke kawan. Ini adakah tujuan lain selain menegaskan di mana Anies berdiri? Ada tujuan lain selain itu kah Mas? Ya kan ini terhubung ya, kalau bicara koherensi atau kepaduan ya antara statement yang disampaikan itu tentu kan orang akan menghubungkan dengan peristiwa terkini. Contohnya misalnya soal kasus yang menimpa Pak Joni G. Plate ya, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Kominfo. Ya ini tentu kan ini semacam manajemen isu bahwa di mana standpoint Anies Baswedan misalnya dalam konteks kasus hukum, ya tentu mau nggak mau, suka nggak suka kan harus proaktif untuk menunjukkan goodwill, sekali niat baik dan niat politik untuk mendukung penegakan hukum. Ya soal nanti apakah misalnya proses hukum itu ada bumbu-bumbu politiknya, saya yakin di antara sekian banyak orang yang berada di lingkar dia, termasuk misalnya di Partai Nasdem, tentu juga akan berbicara. Nah ini nanti akan kita pantau ya kasus hukumnya, tapi sebagai komitmen awal tentu Anies Baswedan dan saya pikir juga seluruh elemen bangsa ini harus mendukung tindakan pemberantasan korupsi, termasuk misalnya yang
dilakukan oleh high level seperti menteri ya. Menteri itu kan menurut saya memang menjadi role model dari pewajahan kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah korupsi, memang siapapun capres harus mendeklar komitmennya apakah dia bagian dari gerakan anti korupsi atau tidak di Indonesia. Karena pasti kan karena sumbu politik ya Pak Anies Baswedan itu salah satunya ada di Nasdem, maka apa yang dinamika yang terjadi di Partai Nasdem pasti akan menjadi isu yang juga harus dijawab oleh Anies Baswedan gitu. Kalau nggak di-manage dia akan backfire ya. Contoh misalnya soal komitmen anti korupsi. Ya bagaimanapun kan harus ada pembuktian hukum atas apa yang dilakukan oleh Pak Joni ya sebagai menteri, begitu maksud saya. Nah, lain hal cerita di pidato Anies Baswedan menurut saya memang ada juga yang sifatnya itu serangan ya. Ya seperti misalnya mengkomparasikan antara pembangunan jalan tol ya dan ya, jalan non tol ya di era SBY dan di era Pak Jokowi. Ini khas menurut saya dari sosok yang ingin memosisikan diri ya sebagai penantang, challengers ya. Meskipun Pak Jokowi tidak lagi jadi incumbent kan, tapi ada sosok yang merepresentasikan politik Jokowi seperti misalnya Ganjar Pranowo atau dalam beberapa hal diksi keberlanjutan itu juga ada di Prabowo. Dan jika misalnya memang nanti jadi 3 sosok ini maju, salah satunya ada Anies Baswedan, maka Anies Baswedan lebih merepresentasikan perubahan. Diksi-diksi yang menyerang, diksi nanti mungkin di kampanye ada attacking campaign, termasuk juga pernyataan yang kita dengar tadi soal komparasi tadi, yang sifatnya itu basisnya adalah data, dia akan mengeluarkan data. Ya. Antara pembangunan misalnya jalan di era SBY dan di era Pak Jokowi, ini kan sudah mulai nyicil serangan sebenarnya. Dan tinggal nanti mungkin respon dari pihak pemerintah. Seingat saya ya, awal-awalnya kan Anies Baswedan punya kegamangan memosisikan di mana dalam konteks public statement ya. Karena dulu kan seingat saya waktu dideklarasikan masih continuity and change gitu. Keberlanjutan dan perubahan, padahal dalam konteks politik memang harus memilih political branding, salah satu yang kuat, tegas, itu kan bicara atribut, values, culture, benefit gitu ya, dalam konteks personal branding sebagai calon kandidat ya presiden, dia harus memiliki ketegasan berada di mana. Salah satunya adalah soal keuntungan bagi publik ya, baik emosional maupun fungsional yang bisa dirasakan dan kira-kira membentuk hope ya atau harapan di masyarakat itu seperti apa gitu. Mas Gun-Gun, ini artinya Anies mau menegaskan bahwa posisinya adalah posisi perubahan sama dengan Anies Baswedan, seperti itu ya. Namun tingkat keterpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah hingga saat ini masih cukup tinggi. Akankah ini justru menjadi kontradiktif? Kalau kontradiktif tentu tidak, karena memang posisi Anies Baswedan mau nggak mau memang harus memosisikan diri dengan diksi perubahan, karena diksi keberlanjutan sudah lekat dengan sosok yang menjadi semacam perluasan powernya Pak Jokowi dan rezim berkuasa hari ini. Lalu apakah akan efektif, Mas? Apakah akan efektif? Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai komunikasi politik, komunikasi ke publik, angka keterpuasannya cukup tinggi dengan kebijakan yang saat ini. Sedangkan Anies menawarkan kebijakan yang berubah. Akankah bisa efektif? Soal approval rating itu kan soal juga persepsi ya. Nanti persepsi itu kan sifatnya naik turun kan sebenarnya ya. Memang tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Pak Jokowi tinggi, sehingga apakah ini akan stagnan? Tentu juga belum tentu. Ya 1 tahun belakangan, 1 tahun kemudian misalnya menjelang pemilu bisa aja kemudian terjadi penurunan, dan salah satu yang bisa menurunkan itu adalah kritik-kritik dari pihak yang berada di luar kekuasaan. Maka PR politik dari koalisi perubahan adalah mengartikulasikan kritik publik atas ketidakpuasan ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi melalui ragam program yang sudah diinisiasi atau sudah dieksekusi. Jadi memang begini, bagusnya sih basisnya sekali lagi adalah data, basisnya adalah fakta. Jangan kemudian rumor, gosip, apalagi terjebak ya pada hoax gitu ya. Kalaupun misal memang perlu sih kritik-kritik itu diartikulasikan
Sekarang pertanyaannya apakah akan efektif? Ya tergantung pada strategi komunikasi politik, komunikasi publik, terutama nanti di kampanye ya. Bagaimana bisa mengemas pesan kelompok perubahan ini? Ya memang kalau misalnya seperti 2019 kan jauh lebih efektif mereka yang narasi-narasi yang dari kelompok keberlanjutan ya, dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Sementara artikulasi Pak Prabowo resonansinya tidak terlalu kentara, sehingga kemudian pada akhirnya bahkan di debat-debat capres yang harusnya Pak Prabowo melakukan kritik, itu lebih banyak mengamini Pak Jokowi waktu itu, begitu. Di 2019 ya, bukan di 2014. Nah, di 2024 bagaimana misalnya artikulasi kritik ya terhadap pemerintah itu bisa meyakinkan atau tidak, karena kan bicara soal atensi ya, perhatian, kemudian ketertarikan ya, interest, kemudian yang ketiga itu ada hasrat nggak publik untuk kemudian menindaklanjuti apa yang dijadikan kritik dari capres itu, kemudian baru aspek conviction, menimbang-nimbang bahwa oke, ini rasional atau tidak rasional, kemudian layak didukung atau tidak layak didukung, baru kemudian action ya, dalam konteks ini adalah memilih. Misalnya ya alternatif di luar keberlanjutan yang ada ya, namanya Prabowo dan Ganjar Pranowo, misalnya ada nama Anies Baswedan yang mungkin bisa saja dipersepsikan oleh halayak bisa menjadi salah satu sosok yang bisa menjadi prospektif leader ya 2024 dan seterusnya, kira-kira begitu. Itu artinya kritik sebenarnya yang dilemparkan oleh Anies Baswedan setidaknya dalam 2 pidatonya terakhir hari ini dan kemarin merupakan salah satu upaya ya untuk mengubah narasi publik tadi ya, Mas Gun-Gun ya. Kemudian betul, ya, itu memang maksudnya, dan semakin mendekati Februari 2024 kalau Anies Baswedan jadi capres di Oktober atau November resmi diusung ke KPU, itu menurut saya akan semakin intens tuh kritiknya terhadap pemerintah. Kemudian berbicara mengenai data-data ini menjadi sangat krusial, sangat penting untuk melemparkan kritik-kritik agar bisa tadi sebagai tujuan mengubah narasi publik. Namun kita tahu di pemilu-pemilu sebelumnya juga seringkali banyaknya perbedaan data antar kubu. Nah, bagaimana nih untuk menempatkan agar perdebatan yang terjadi antar kubu ini tidak berdasarkan data yang salah? Ya, yang jelas sumber data yang dipakai itu sumber data yang kredibel ya. Yang kedua, tentu karena ini namanya debat yang berbasis data ya, tentu tidak spekulatif ya. Dia kemudian harus mampu menunjukkan bahwa apa yang baik data maupun argumen dan logika yang dibangunnya itu bisa diterima atau tidak. Ya pada akhirnya kan publik sebagai audiens, publik sebagai komunikan, dia akan mengevaluasi, dia akan tetapi begini, dalam sejarah elektoral kita ya, terutama misalnya sejak reformasi, sebenarnya debat-debat capres itu kan tidak terlalu berdampak signifikan ya, meskipun terjadi perdebatan. Kenapa? Karena biasanya orang sudah punya preferensi jauh-jauh hari. Kalau kita lihat semacam piramida, puncak pemilih itu pemilih rasional, prosentasenya cuma sedikit ya. Kemudian di tengah itu banyak pemilih psikologis yang pertimbangannya karena misalnya kedekatan dengan partai yang disebut dengan party ID, ketertarikan politik ya pada sosok, misalnya fisik maupun psikologis. Kemudian yang ketiga misalnya dia terpapar informasi politik, ini psikologis juga. Ini yang terakhir adalah internal efficacy, ini psikologis ya. Internal efficacy itu merasa bahwa pemilu atau si kandidat itu penting untuk si pemilih. Nah, sementara di lapis paling bawah itu namanya pemilih sosiologis, biasanya dimobilisasi oleh isu primordial, suku, agama, ras, antar golongan begitu. Nah, itu yang agak cukup berbahaya, harus dimitigasi sejak awal. Jangan sampai kemudian para kandidat memanfaatkan isu SARA untuk mengkapitalisasi perolehan suara di kantong-kantong pemilih yang awam begitu, sehingga kemudian bisa memporak-porandakan yang disebut dengan kemajemukan di Indonesia. Satu lagi di model sosiologis itu adalah SES atau socio-economic status ya, biasanya karena misalnya tingkat pendapatan ya, kemudian tingkat pendidikan dan lain-lain. Nah, itu jadi pertarungan mempengaruhi pemilih itu juga bukan hanya elit ya, maunya elit itu, maunya si kandidat dan para tim ses, tapi juga harus mempertimbangkan
dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, seperti misalnya bagaimana perilaku memilih Baik. di tiap-tiap daerah, tiap kantong yang mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah. Baik, itu artinya sebenarnya data ini lama-kelamaan akan kalah dengan narasi yang dibangun. Seperti itu ya Mas Gun Gun ya. Kemudian Ya, terakhir ya. mengenai Anies Baswedan, kita mengetahui di pemilu sebelumnya, di pemilu DKI Jakarta, nama Anies Baswedan ini cukup lekat dengan politik identitas. Kalau melihat dua pidatonya dan melihat beberapa bulan terakhir sepak terjangnya, apakah Anies benar-benar mau meninggalkan identitas politik identitas ini, atau sebenarnya masih mencoba memeliharanya, Mas? Jadi kalau identitas politik itu kan sesuatu yang memang akan ada ya alamiah, tapi yang politik identitas mengkapitalisasi, mengeksploitir ya identitas politik, merekognisi ya di tengah masyarakat, dan itu kemudian dijadikan alat atau senjata mobilisasi. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau misalnya menggunakan isu suku, agama, ras, antar golongan, dan itu kemudian dikapitalisasi untuk mobilisasi, bukan partisipasi. Kalau partisipasi itu kan basisnya kesadaran. Kalau mobilisasi itu biasanya karena kedekatan-kedekatan emosional yang kemudian dikapitalisasi untuk memperoleh suara tanpa melibatkan kesadaran dari si pemilih begitu. Nah, itu yang menurut saya kalau misalnya Anies Baswedan mau menjadi calon presiden dan kredibilitas tinggi begitu ya, dan itu bukan hanya berumur pendek satu periode kekuasaan, maka menurut saya memang harus bertransformasi, dan gejala politik identitas yang kemudian bisa merusak kemajuan bangsa ini harus menurut saya punya komitmen dari seluruh, bukan hanya Anies Baswedan sih sebenarnya, tapi juga Ganjar dan Prabowo, untuk kemudian memastikan bahwa arah politik elektoral kita yang 5 tahunan justru tidak merusak ya keadaban politik ya, terutama keajikan NKRI yang memang pada sejatinya memang majemuk kan begitu, sehingga kemudian cara-cara yang berbahaya yang bisa membakar dengan cepat ya, memporak-porandakan semangat kekitaan sebagai sebuah bangsa, itu menurut saya harus dihindari dengan cara bertransformasi ke cara-cara pendekatan ke basis pemilih itu dengan pendekatan yang jauh lebih rasional ya. Semoga pemilu tahun depan menjadi pemilu dengan maraknya perang gagasan ya, Mas Gun Gun ya. Setuju ya itu, karena Indonesia kan harus Mas naik Gun Gun. kelas juga. Ya. Terima kasih pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.